Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Salsabila dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 24. Jadi di sini saya akan membuat video presentasi tentang bab Perang Banjar, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama latar belakang Perang Banjar, dan yang kedua yakni proses jalannya Perang Banjar terhadap kolonial Belanda dalam perebutan kerajaan Banjar. Untuk poin yang kedua, saya membaginya menjadi dua bagian, yakni yang pertama perlawanan ofensif yang berlangsung dalam jangka pendek, yakni terjadi pada tahun 1859 sampai dengan 1863 Masehi. Dan yang kedua yakni perlawanan defensif yang berlangsung dalam jangka panjang, yakni terjadi pada tahun 1863 sampai dengan 1905 Masehi. Oke, kita masuk untuk poin yang pertama, yakni latar belakang Perang Banjar. Pada pertengahan abad ke-19, pecahlah Perang Banjar yang terjadi di wilayah Kerajaan Banjar. Perang ini merupakan gerakan perlawanan semesta dari rakyat Banjar dengan melawan musuh bebuyutannya, yaitu imperialis Belanda. Rakyat di sini yang dimaksud adalah sebagian besar bubuhan raja-raja Banjar, golongan bangsawan, golongan ulama, golongan tetuha masyarakat, dan para petani yang mendiami daerah kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Perang Banjar disebut gerakan perlawanan semesta rakyat Banjar karena dalam waktu yang singkat telah meliputi daerah perlawanan yang lebih luas dari daerah kerajaan Banjar sendiri, yaitu daerah Barito, yakni Muara Teweh di utara sampai Tabonia di selatan, Pulau Peta di sebelah barat dekat Kuala Kapuas, sampai Sebuhur di sebelah timur. Perang ini berlangsung dari tahun 1859 sampai dengan 1865 Masehi. Perlawanan rakyat masih tetap berlangsung walaupun terputus-putus dan baru selesai pada tahun 1905 Masehi setelah kekuasaan Pagustian di Menawing habis dan Sultan Muhammad Seman meninggal dunia dalam pertempuran itu. Kerajaan Banjar sendiri telah dihapus sepihak oleh Belanda pada tahun 1860 Masehi. Dan lanjut kita pada poin yang kedua. Untuk yang pertama yakni perlawanan ofensif yang berlangsung dalam jangka pendek yang terjadi pada tahun 1859 sampai dengan 1863 Masehi. Perlawanan rakyat terhadap Belanda mulai berkobar di daerah-daerah yang dipimpin oleh Pangeran Antasari yang berhasil menghimpun 3.000 orang dan menyerbu pos-pos Belanda. Pos-pos Belanda di Martapura dan Pangaron diserang oleh Pangeran Antasari pada tanggal 28 April 1859. Di samping itu, kawan-kawan seperjuangan Pangeran Antasari juga telah melakukan penyerangan terhadap pasukan-pasukan Belanda yang dijumpainya. Pada saat Pangeran Antasari mengepung benteng Belanda di Pangaron, Kiai Demang Leman dengan pasukannya telah bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda di Pangaron. Lalu bersama-sama dengan Haji Nasrun pada tanggal 30 Juni 1859, ia menyerbu pos Belanda yang berada di Istana Martapura. Dalam bulan Agustus 1859, Kiai Demang Leman bersama Haji Bu Yasin dan Kiai Langlang berhasil merebut benteng Belanda di Tabaniung. Pada tanggal 27 September 1859, pertempuran juga terjadi di benteng Gunung Lawak yang dipertahankan oleh Kiai Demang Leman dengan para pasukannya. Dalam pertempuran ini, kekuatan pasukan Demang Leman ternyata lebih kecil dari kekuatan musuh sehingga ia terpaksa mengundurkan diri. Karena rakyat berkali-kali melakukan penyerangan gerilya, maka Belanda yang menduduki benteng tersebut dalam waktu yang beberapa lama kemudian merusak dan meninggalkannya. Ketika meninggalkan benteng, pasukan Belanda mendapatkan penyerangan terhadap pasukan Kiai Demang Leman
yang masih aktif melakukan perang gerilya di daerah sekitarnya. Sementara itu, Tumenggung Surapati menyanggapi Belanda untuk membantu menangkap Pangeran Antasari. Singkat cerita, akhirnya gerakan cepat dari pasukan Pangeran Hidayat dari satu daerah ke daerah lain cukup menyulitkan Belanda. Pasukan Pangeran Hidayat yang berada di Gunung Mandela dapat diketahui. Belanda mendatangkan pasukan sebanyak 140 orang dari pantai Ambawang bersenjatakan senapan berbayonet. Akan tetapi pasukan Belanda yang bermaksud menangkap Pangeran Hidayat tidak menjumpainya, karena pasukan Pangeran Hidayat sudah meninggalkan Gunung Mandela menuju Haroman. Pasukan Pangeran Hidayat dikejar oleh dua kelompok pasukan lain pada tanggal 20 Juli. Akan tetapi pasukan Hidayat masih tidak dijumpainya. Kecepatan gerak dari pasukan Hidayat membuat Belanda kesal. Pangeran Hidayat diancam akan tetap dianggap sebagai pemberontak dan akan ditindas jika tidak mau menyerah secepatnya. Lalu Belanda menyadari bahwa kekuatan perlawanan terletak pada para pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karena itu, para pemimpin selalu dicari untuk ditangkap ataupun dibunuh, seperti halnya usaha untuk menangkap Demang Leman atas bantuan kepala pelarian orang-orang Jawa. Kyai Demang Leman dan kawan-kawan seperjuangannya yaitu Tumenggung Arya Pati dapat ditemui Pangeran Syarif Hamid. Dan Pangeran Syarif Hamid dijadikan alat oleh Belanda untuk menangkap Kyai Demang Leman dan dijanjikan kepadanya akan dijadikan raja di Batu. Kyai Demang Leman akhirnya dapat ditangkap pada tanggal 17 Februari 1864, dibawa ke Martapura untuk menjatuhkan hukuman gantung. Dengan tertangkap dan meninggalnya Kyai Demang Leman, maka pihak pejuang kehilangan salah seorang pemimpin yang berani. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, yakni perlawanan defensif yang berlangsung dalam jangka panjang, yakni terjadi pada tahun 1863 sampai dengan 1905 Masehi. Mungkin untuk penjelasan yang ini saya akan membuatnya lebih singkat ya. Perlawanan masih berlanjut dengan putra Pangeran Antasari, yaitu Pangeran Muhammad Seman atau Gusti Maseman, yang tetap melanjutkan perjuangan ayahnya. Demikian pula dengan pejuang lain tetap melanjutkan perjuangan Pangeran Antasari. Haji Buyasin yang banyak berjasa dalam kerjasama dengan Pangeran Antasari dan Kyai Demang Leman akhirnya mengalami nasib yang sama. Pada tanggal 26 Januari 1866, ketika berusaha menyelamatkan diri dari tanah laut ke tanah dusun, ia ditembak oleh pembakal buang yang menjadi alat pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian Gusti Maseman berusaha untuk mendirikan benteng di daerah hilir Sungai Tewe. Usaha ini membuat Belanda kemudian memperkuat posnya di Kahayan dengan menambah pasukan baru dan mendirikan lagi pos darurat di Tuyun. Dalam September 1886, pasukan Gusti Maseman berusaha memutuskan hubungan antara kedua pos Belanda tersebut. Sementara itu, benteng pejuang di Tewe maka diperkuat dengan datangnya pasukan bantuan dan bahan makanan yang diangkut melalui hutan. Namun di lain pihak, pos Maseman ini terancam bahaya. Di sebelah utara dan selatan benteng muncul kubu-kubu baru Belanda yang berusaha menghalangi masuknya bahan makanan ke dalam benteng. Keadaan di sekitar benteng Maseman makin kritis. Ketika itu, benteng diserang oleh pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu, pasukan Gusti Maseman terdesak sehingga terpaksa meloloskan diri dan benteng jatuh ke pihak Belanda yang kemudian dibakar. Gusti Maseman masih terus melakukan perlawanan walaupun teman-teman seperjuangannya yaitu Gusti Acil, Gusti Arsat, Antung Durrahman menyerah pada pemerintahan Hindia Belanda.
dan akhirnya meninggal dalam pertempuran pada tahun 1905 Masehi. Dengan menyerahnya dan meninggalnya pemimpin-pemimpin perang, maka perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda pun berhenti seketika dengan meninggalnya Gusti Maseman. Mungkin sekian materi tentang perang Banjar dari saya. Saya mohon maaf karena di sini saya sedikit menyetek teks yang telah dibuat oleh saya di HP, jadi saya sedikit lupa, jadi saya lebih sedikit melihat daripada saya salah. Mohon maaf atas kekurangannya, dan mungkin ada salah kata atau materi yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.